Sabila Pusparinda Pradana dengan NIM 25000122130 Halo, perkenalkan nama saya Debian Zaiswan dengan NIM 250001221303119 dari kelas 4C Fakultas Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Angkatan 2022. Pada video kali ini, kita akan memberikan edukasi tentang pencegahan dan mitigasi bencana gempa bumi. Yuk, simak video berikut. Gempa bumi pasti sudah tidak asing didengar oleh masyarakat Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tapi, Indonesia jadi tempat yang spesial karena selain dikenal sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia juga dijuluki sebagai Ring of Fire. Julukan ini diberikan karena Indonesia punya ratusan gunung berapi aktif yang membentang sekitar 40.550 km sepanjang tepi Samudra Pasifik. Indonesia juga berdiri di atas 3 pertemuan lempeng bumi, yakni Indo-Australia di bagian selatan, Eurasia di bagian utara, dan Pasifik di bagian timur. Dari pertemuan 3 lempeng inilah sering terjadi gempa di beberapa wilayah di Indonesia. Gempa sendiri secara umum dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa vulkanik biasanya disebabkan oleh aktivitas gunung berapi yang aktif dan akan meletus. Peristiwa meletusnya Gunung Tambora di tahun 1815 menjadi salah satu yang terbesar di sepanjang sejarah peradaban modern hingga menyebabkan pendinginan global. Dan hingga sekarang, salah satu aktivitas vulkanik yang masih aktif hingga sering menyebabkan gempa adalah aktivitas Gunung Merapi di Yogyakarta. Adapun gempa tektonik beberapa tahun terakhir semakin sering terjadi di Indonesia. Contohnya, di Cianjur pada tahun 2022 tercatat sebanyak 17 kali gempa terjadi hingga menyebabkan kerusakan yang cukup berat. Adapun gempa di Palu pada tahun 2018 terjadi di bawah laut hingga menyebabkan tsunami. Dan dewasa ini terjadi gempa di wilayah Garut yang juga terasa di beberapa titik di sepanjang Pulau Jawa, merupakan gempa yang berpusat di Laut Selatan dengan kekuatan 6,5 skala Richter. Dampak yang paling jelas terlihat ketika gempa besar mengguncang adalah kerusakan infrastruktur. Menurut Pan American Health Organization pada tahun 2006, setidaknya ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi jumlah korban meninggal hingga cedera akibat gempa, yakni tipe rumah, waktu pada hari terjadinya gempa, dan kepadatan penduduk. Akibat guncangan gempa, banyak rumah warga, fasilitas umum, hingga infrastruktur seperti bangunan dan jalan raya dapat rusak hingga menghambat akses mobilitas dan perekonomian warga. Aktivitas sosial masyarakat juga terhambat mengingat keterbatasan sarana dan prasarana pasca terjadinya bencana gempa. Selain itu, masalah kesehatan juga dapat terjadi akibat gempa, yakni cedera, luka terbuka, hingga penyakit menular akibat waterborne disease dan pemenuhan gizi yang tidak tercukupi. Dampak-dampak tersebut paling terasa di kelompok-kelompok rentan, yakni kelompok bayi dan balita, ibu hamil dan menyusui, penyandang disabilitas, dan kelompok lansia. Beberapa upaya dapat kita lakukan sebagai sarjana kesehatan masyarakat untuk mencegah dampak yang besar timbul akibat bencana gempa. Yang pertama, pada tahap prabencana, dapat dilakukan mitigasi dengan memberikan pemahaman serta pelatihan untuk melindungi diri dari reruntuhan saat terjadinya gempa. Masyarakat diajarkan untuk merunduk, melindungi kepala, bersembunyi di bawah meja, dan membuat rencana penyelamatan diri. Peralatan pemadam, obat-obatan, dan alat keselamatan diri dapat disiapkan serta membangun konstruksi rumah yang tahan gempa. Adapun saat terjadi bencana, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak menggunakan lift atau eskalator, melainkan keluar melalui tangga darurat menuju tanah lapang dengan jalur evakuasi yang telah ditentukan. Apabila tidak dapat keluar bangunan, dapat bersembunyi di bawah meja dan tetap melindungi kepala. Setelah gempa terjadi, tetap waspada adanya gempa susulan dengan tetap berada di tanah lapang selama beberapa waktu. Hindari berdiri di dekat bangunan atau area yang rawan longsor. Kemudian periksa apakah ada potensi terjadinya kebakaran
lewat gas yang bocor ataupun korsleting listrik. Apabila bencana gempa terjadi dalam skala besar hingga membuat kerusakan fatal, pihak BNPB ataupun BPBD dapat melakukan intervensi terkait penanganan pasca gempa. Pastikan warga untuk tetap tenang dan menunggu pernyataan resmi dari pemerintah dan pihak BPBD, BNPB, ataupun BMKG, dan diharapkan untuk tidak menyebarkan hoax. Jadi, bagi teman-teman, terutama yang tinggal di daerah rawan gempa, harap untuk tetap tenang, memahami dan mampu mempraktikkan mitigasi gempa dengan baik, dan selalu waspada. Sekian video dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya.